DKI ini, dan hari ini kita udah siap untuk berdiskusi, memberikan saling bertukar informasi mengenai kegiatan eyang saya, kakek saya, Dr. Sumarno, semasa menjabat gubernur maupun sebelumnya sebagai TNI AD, Mayor Jenderal TNI AD. Dan mungkin sekali lagi saya perkenalkan dulu yang ada di sini. Saya mulai dari yang paling sepuh, ini Mbak Cut Supartomo, ini adik bungsunya Dr. Sumarno, ini Mbak Ati istrinya, terus anak kedua ya, anak keduanya Dr. Sumarno dari 7 bersaudara, Ibu Rini Sumarno, Rini Siroyo. Sebelumnya dia pernah menjabat jadi Kepala Dinas Pertamanan DKI. Ya. Terus anak pertamanya itu bapaknya Bindin, Siddhartha Mangudin, almarhum. Terus ini anak kedua, Rini. Anak ketiga ayah saya, Alianto Sumarno, almarhum juga, almarhum. Yang keempat, Dr. Retno, juga udah almarhum. Dr. Hadi Mudianto, udah almarhum juga. Yang kelima, Dr. Retno, juga udah almarhumah. Dan yang keenam, Tante Hesti, ya. Terus yang ketujuh itu yang ada di layar tadi, Om Widi namanya, Karma Wijaya. Nah, saya sendiri cucu, ini Mbak Nuni, cucu yang paling tua dari anaknya ini. Terus Bisa, ini istri saya, itu Tesi juga cucu, anaknya Ibu Hesti. Nah, ini Mas Tony, anaknya Bu Derini juga, sama istrinya Sari. Jadi bukan yang punya sini, bukan pegawai kamu. Jadi apa yang bisa kita mulai mungkin Ibu Bu Yani yang akan mengarahkan lah. Baik, terima kasih Pak Indi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat dan semua yang sangat saya hormati, keluarga besar almarhum Dr. Sumarno. Mohon izin saya terlambat tadi, karena memang di mapnya muter-muter. Mohon izin sekali lagi atas nama Kepala Dinas Kebudayaan, saya mewakili Kepala Dinas Kebudayaan menyampaikan salam hormat kepada seluruh keluarga almarhum. Beliau pasti senang sekali kalau tadi juga beliau berkenan ingin ikut Bu, karena ada jadwal yang sangat padat beliau bersama, sehingga kami yang juga mewakili. Saya ada di sini bersama tim dari teman-teman dari Dinas Kebudayaan juga, kemudian ada Fatia dan timnya dari UI. Saya sendiri Kepala Bidang Perlindungan di Dinas Kebudayaan. Bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena di sore hari ini kita dapat berkumpul bertemu di sini, suatu kehormatan bagi kami bisa bertemu dengan keluarga besar almarhum Dr. Sumarno. Jadi sebelumnya saya ingin informasikan tahun 2026 kami di Dinas Kebudayaan mendapat arahan dari pimpinan untuk membuat patung dada mantan gubernur. Kalau Bapak Ibu izin pernah ke Balai Kota, saat ini yang sudah ada patung gubernur pertama dan kedua, Pak Samsul Rijal dan Pak Sudio. Ya, Balai Kota begitu. Gubernur Wali Kota. di Balai Kota. Di Balai Kota. Di kantor gubernur. Karena
sorry saya potong, karena gubernur pertamanya itu adalah Terus Sumarno. Iya. Sebelumnya itu wali kota. Iya. Cuman sama-sama pimpinan DKI. Jadi emang tahun ini kami diminta untuk membuat patung, dan target tahun ini kita membuat patung gubernur yang ke-3, 4, 5, dan 6. Jadi sebelum dibuatkan patung itu kami membuat sejarahnya dulu, sejarah para gubernur sehingga nanti bisa tergambar masa kepemimpinan beliau seperti apa, kemudian beliau dengan keluarganya seperti apa gitu kan. Jadi nanti akan kami tuangkan ke dalam buku sejarah tersebut, dan kami bekerjasama dengan pihak dari UI untuk menuliskan buku ini. Itu bagi hadiah nanti kan kita saat itu sedang meninggalkan pun 1 tahun lagi kita menuju 15 Jakarta. Jadi banyak program dari Pemprov untuk mendukung kegiatan itu juga gitu. Dan saat ini kami dari tim untuk gubernur yang Dr. Sumarno ini, saya hadir di sini bersama tim. Terima kasih atas sambutannya dari keluarga. Jadi nanti buku ini akan kami tulis. Untuk itu kami tujuan ke sini juga antara lain untuk nanti pada saat kita membuat patung, kita pasti akan minta approval dulu dari keluarga. Apakah kira-kira berkenan kalau patung seperti ini? Karena patungnya hanya patung dada. Nanti mungkin pakai baju gubernur ya, pada saat gubernur. Ini satu sudah ada 2, dan itu nanti sebelum kami buat untuk pembuatan patungnya kami akan minta approval keluarga dulu. Kira-kira pada saat usia berapa beliau akan dibuatkan patungnya, dan nanti kami juga minta foto yang bisa kami buatkan untuk bahan sketsanya ya, seperti pembuatan patungnya itu nanti akan kami buat yang untuk bahan awal terlebih dahulu begitu. Jadi mungkin setelah ini yang akan banyak bertanya adalah penulisnya Bu. Tidak dari Bu Fathia akan ingin banyak pertanyaan. Terima kasih, nanti akan dilanjutkan oleh Fathia. Mungkin dari saya cukup sedikit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nanti kita ngobrol casual aja ya. Iya, betul. Tanya. Betul, Pak. Ya, selamat sore Bapak Ibu semuanya. Sebelum mulai, mungkin kita akan sepakati aja karena kan kita mungkin ada waktu yang disepakati diakhiri seperti apa, nanti supaya nanti narasumbernya juga nggak kebablasan cerita. Jadi nanti kita sepakati aja waktunya, terus kemudian batasan-batasan, artinya yang mau ditanya dari sisi apa aja kita selempar duluan aja supaya segmennya itu kita clear. Jadi kita bagi waktunya yang kita sepakati, kita selesai jam berapa mungkin? Mungkin jam 5 juga harusnya sudah cukup ya Bu, karena Jam 5, jam 6. Jam 6. Jamnya sudah mungkin baru kita selesai. Ya, nanti kita bisa langsung awal waktu bisa gitu ya. Oke, baik. Mungkin saya kasih sedikit poin-poin saja, beberapa hal yang perlu kami ketahui ya. Jadi sebelumnya terima kasih Bapak Ibu karena sudah bersedia menerima kami hari ini. Kami sebetulnya dari tim penulis itu sudah tadi sempat di awal datang itu sudah dikasih buku yang dulu. Ada beberapa salinan buku yang ini tuh susah banget nyarinya karena kemarin ada fisiknya tapi ternyata pas mau dipinjam nggak ada. Nah kemudian juga ada beberapa koleksi lain. Nah saya kira ini sebetulnya jadi kontribusi yang sangat baik sekali untuk tim penulis, dan yang sebetulnya nanti ingin kita eksplorasi itu kurang lebih ya apa yang ada dalam buku ini dan juga pengalaman Bapak Ibu masing-masing sebagai anggota dari keluarga Pak Sumarno. Mungkin saya akan kasih beberapa poin aja, nanti diskusinya betul bisa mengalir aja, jadi kita nggak mengikat, jadi silakan aja kalau misalnya Bapak Ibu mau bercerita, mau menanggapi, mau menyambuti, kita all ears mendengarkan lah gitu ya. Nah yang kami ingin ketahui itu sebetulnya pertama adalah karena kita berangkatnya dari pendidikan sejarah, tentu hal pertama yang perlu kami pastikan itu adalah soal sumber.
Nah, sumber yang berkenaan dengan keluarga itu pasti arsip-arsip pribadi, arsip-arsip keluarga. Misalnya seperti tadi Bu Purani sempat sebut ada foto gitu ya, atau mungkin ada buku catatan atau catatan harian yang dimiliki oleh Pak Sumarno yang bisa kami gunakan sebagai sumber primer dalam penulisan nanti. Karena kalau buku, misalnya buku yang ditulis orang tentang Pak Sumarno, nah itu jatuhnya dia sekunder. Padahal sebetulnya akan lebih bagus kalau kita pakai sumber primer. Kemudian yang berikutnya tentu apa yang keluarga ketahui atau apa yang keluarga pernah dengar cerita tentang Pak Sumarno, karena tentu cerita yang keluar dari anak dengan yang dari cucu pasti beda-beda tuh. Nah, pasti juga ada cerita yang sifatnya lebih personal, karena kan kita mungkin tahu ya Pak Sumarno itu terlibat dengan banyak sekali pembangunan kota Jakarta, tapi mungkin ada hal-hal personal yang hanya kita bisa ketahui dari Bapak Ibu sekalian di sini. Saya kira mungkin itu dulu ya, Bu Ibu Bapak mungkin bisa langsung silakan aja siapa yang mau bercerita lebih dulu tentang ingatan Bapak Ibu masing-masing tentang Pak Sumarno. Mau dari Bapak dulu? Ya. Pakai ini kan, tonton. Pertama yang saya ingat, Pak Sumarno itu kakak saya yang tertua. Mungkin kita atur jadwalnya aja, Mbak. Mungkin Ya, ya. boleh. Maaf. Nanti Ya. yang menimpali ya. Oke, nanti di gantian. Mengatur Iya. nah jadi dia berkuliah kan ini Ya. Maaf, Mbak. kasih ketemu gimana Aku ambil dulu. Enggak apa-apa. Ya. Jadi mungkin kita mulai dari kalau ceritanya itu dari Rimba Raya ke Jakarta Raya. Jadi kita mulai dari Rimba Rayanya aja dulu. Oke. Gitu sih. Mungkin jadi di Rimba Raya itu tentang Pak Marno sebelum jadi TNI malah ya. Jadi itu yang mungkin Ibu bisa masih dokter belum TNI. Jadi itu mungkin kita mulai dari situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya anak kedua dari Pak Marno dari 7 bersaudara. Dilahirkan di Rimbaraya, itu Rimbaraya di Kalimantan Utara. Itu saya lahir di sana, jadi sampai usia 5, ya hampir 6 tahun. Masih ingat masa anak-anak waktu itu di sana. Ayah itu seorang dokter, tapi begitu lulus tahun 38, saya lahir ditempatkan di Tanjung Selor, Kalimantan Utara, perbatasan dengan Malaysia. Jadi saya lahir di sana. Yang saya ingat waktu saya kecil, ayah itu kalau pergi ke pasien itu selalu naik perahu. Jadi dari nggak ada jalan, soalnya adanya kali sungai. Jadi bagian saya hidup betul waktu masa kecilnya, dan waktu zaman Jepang, karena saya anak kedua, kakak saya itu 4 tahun lebih tua. Jadi masa kecil itu kakak saya yang membina saya jadi laki-laki, itu kan kakak adik kedua laki-laki, saya perempuan di tengah. Jadi tanda kutip bajunya itu sama sama laki-laki. Waktu zaman Jepang yang saya ingat juga, karena dokter tentara rumah sakit itu berdekatan dengan asrama Jepang. Jadi kalau sudah malam kita disuruh tidur, masuk kamar, tapi tengah malam tuh kakak sudah bangunin, yuk kita lihat tuh nitip asrama tentara Jepang. Jadi itu masa kecil saya. Jadi itu barangkali yang saya ingat dari ayah, itu dokter yang selalu ke pasien itu tidak hanya sehari 2 hari, karena harus naik perahu dari kota ke kota, dari desa ke desa, kembali lagi itu 3-4 hari. Jadi kita tetap di rumah yang kalau musim hujan airnya kita jadi rumah kita itu di atas air. Tapi kalau lagi surut bisa di jalan raya.
di situ itu di Tanjung Selor. Kakak saya ketua lahirnya di Surabaya. Begitu ayah jadi dokter, bukan belum dokter, sekolah dokter masih. Itu kakak saya lahir di Surabaya. Begitu jadi dokter dapat tugas di Kalimantan, lahirlah saya. Jadi itu barangkali cerita masa kecil saya. Di Rimbaraya. Iya betul. Ada bukunya kalau nggak salah ya. Nanti ada cerita di sana di mana saya dilahirkan. Jadi itu yang saya ingat dari ayah yang selalu pasiennya bukan hanya di Rimbaraya saja. Begitu pindah ke kota besar dari Solo, ke Makassar, ke Jakarta, sama. Kalau lagi praktek dokter selalu ke desa-desa, ke kampung-kampung, dan saya selalu dibawa. Kalau sudah sampai ke tempat praktek, nggak bisa kita masuk, tapi duduk di mobil atau di motor di depan tempat tinggal. Itu ayah. Dan saya ingat betul ayah itu kalau saya sedang ujian atau sedang ujian atau sedang ujian kayak raport itu ulangan itu beliau ayah tuh walaupun sibuknya kayak apa sampai malam lihat saya belajar apa begitu aku bilang Bu Tari, waduh itu jam itu sampai 10 malam cuma cerita mengenai kesehatan mungkin ada kaitannya Bu Tari. Tapi alhamdulillah sampai ujian besoknya guru manggil saya bagus jawabannya, alhamdulillah ini kata bapak capek malam ngajarin saya. Dan itu barangkali cerita singkat mengenai ayah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi itu pertama Ibu udah cerita dari lahir, terus kemudian tadi siang sempat cerita tentang Makassar. Makassar ini Ibu dari SD sampai SMP. Berarti itu SMP ada, makanya kemarin Ibu bilang aku mau nampak tilas ke Makassar. Aku sampai nanya ke Ruri itu, emang siapa yang lahir di Makassar? Nggak ada yang lahir di Makassar. Rupanya Mbak Kako itu agak lama di Makassar. Di Makassar itu juga ketemu sama Pak Habibie. Jadi keluarga Habibie itu kenal di sana. Mungkin kesan-kesannya Bu di Makassar sedikit. Oh iya. Ya, jadi karena selama di Makassar, ke Makassar itu sesudah dari Kalimantan itu memang mampir tahun 45 itu mampir sebentar di kota Malang tempat ibu terus aja karena ayah masih di Kalimantan kita dikirim pulang duluan. Waktu itu naik kapal Jepang yang adik saya nomor 4 itu malam tuh nangis terus sampai ada orang Jepang, saudara Jepang yang bilang kalau nggak bisa berhenti saya lempar ke laut. Ingat betul saya masih kecil, kok adik kok nangis terus ya. Itu yang saya kenal waktu masa kecil. Kemudian dari Kalimantan ada mulai dari Tanjung Selor, Banjarmasin, terus Kuala Kapuas, banyak. Itu ada adik saya lahir di Kuala Kapuas. Dan satunya di Banjarmasin. Saya sendiri di Tanjung Selor, kalau kakak ketua di Surabaya. Nah, kita pindah ke Makassar, mampir dulu sebentar di Malang, karena itu tahun 45. Tahun 45 itu masih zaman Jepang ya, masih ada Jepang atau Belanda lah. Itu ayah karena tentara, beliau kan pedalaman. Jadi ibu dengan anak 3 waktu itu, anak 4 waktu itu ikut menuju ke desa di Malang Selatan waktu itu yang memang kita perginya itu jangan sampai lihat kawan tentara Jepang gitu tentara. Jadi ibu gendong bayi adikku yang nomor 4 bukan Didik nomor 5 ya. Jadi melalui sawah itu sampai ibu pernah di galengan sawah itu jatuh gendong bayi itu aku lihat betul-betul karena masa kecil kan bayangan itu kan nancok banget.
kita di desa. Kemudian sesudah 2 tahun di Malang Selatan kita pindah ke Solo, ke Jawa Tengah. Ya, ke Solo ada 3 tahun di sana. Dari sana lalu ke Makassar. Sehingga tadi cerita saya kok ingin ke Makassar karena di Makassar saya ada masa remaja. Jadi masa remaja kan macam-macam tuh kelakuannya. Dan karena kakak saya laki, adik 2 saya laki-laki, maka saya permainannya juga ya judo, ya pokoknya yang aneh-aneh, yang laki-laki. Oh bukan cuma kakak saya, ini om, adiknya bapak, itu selalu ikut bapak. Jadi saya punya 2 sosok laki-laki di atas saya, dan itu yang sama-sama benernya kan. Nggak ngaku. Dan itulah ya cerita latar belakang saya sedikit. Terima kasih. Jadi udah masuk ke Pulau Jawa, mungkin Mbak Ati udah ketemu Mbak ya. Mbak Ati mulai ketemu sama Mbak Cut mulai di mana ceritanya? Bandung. Di Bandung waktu baru tingkat 1 di biologi ITB. Tahu diambil tiket karena saya dari 3 film. Terus cerita tentang ayah tapi kakak. Dia cerita katanya dia kagum sekali sama kakaknya ini, dan itu yang membuka visi dia untuk mencintai arsitektur. Karena ayahnya meskipun seorang dokter, tapi dia seorang visioner. Buku-buku tebal-tebal tentang regional planning, perencanaan wilayah itu banyak, dan sampai panggil dia, ini aku ingin punya wilayah seperti ini di rumah. Tapi tahu-tahu dia ini diam-diam mendaftar ITB jual celana. Namanya diterima agak dimarahi karena dia sudah bekerja, jadi kan sudah selesai harusnya. Kamu apa bisa menyelesaikan? Saya tertarik oleh buku-buku itu. Oh iya, buku itu kok kemana ya? Kok pada yang bagus-bagus pada dibawa ke kos. Jadi akhirnya dia arsitek, tapi mengambil jurusan regional planning. Jadi bukan arsitektur decoration atau house planning, bukan, tapi regional planning. Itu yang membawa dia menjadi penasihat Pak Habibie untuk regional planning di Batam. Ya, hanya itu. Oke, jadi itu jelas. Jadi Mbak Cut, adiknya Mbak Kokung ini ITB, yang juga sering diajak diskusi sama Mbak Kakung, ya Mbak Cut ya, tentang DKI. Dan beliau ini karena regional planning, beliau jadi kepala dinas tata kota waktu zamannya Mbak Kakung kita gubernur. Oh, Ali Sadikin. Oh, Ali Sadikin ya. Nah, gitu. Jadi kurang lebih itu yang kita setelah di Jakarta itu Mbak Kakung menjadi TNI tahun 45 itu mulai jadi TNI. Jadi mulai jadi TNI itu yang membawa Mbak Kakung itu ke Jakarta sampai ke asisten personil asisten 3. Nah, itu mungkin ada cerita sedikit, cerita Mbak Kakung tentang TNI-nya, pendidikannya sama kuatnya siapa? Ibu atau Ruli? Lebih apa sih? Berarti masuk ke Jakarta tuh tahun berapa? Masuk Jakarta tahun berapa? Pindah ke Jakarta tuh pertama kali mulai tahun berapa? Kenapa? Masuk ke Jakarta, pindah masuk ke ke Jakarta. Jakarta, betul. Masuk ke Jakarta tahun 53.
Ya. 53. Oh, tapi nomor 5 kok belum ya. 55. 53 saya SMP kelas 3. Oh ya, sedikit lagi di Jakarta itu Mbak Kakung rumahnya di Taman Kebon Sirih 2 nomor 6. Itu yang rumah pribadi, selain itu rumah gubernur kan Suropati. Nah di situ itu ada 7 kamar ya. Ada 7 kamar, ada kamar Tanjung Selor, ada kamar kandangan. Itu tempat lahir anak-anaknya waktu beliau jadi dokter. Sekarang sampai hari ini masih dipertahankan rumah itu udah punya orang, udah masih dipertahankan. Setiap kamar ada nama-nama di mana kita dilahirkan. Gitu. Jadi Tanjung Selor, Makassar nggak ada. Kandangan, Bulungan, Surabaya. itu ada. Jadi sekarang itu milik PT Jaya. PT Pembangunan Jaya itu yang nanti kita ceritanya sampai sana. Kita mulai dari tadinya dulu. Oke. Tes. Oke, kalau dari saya, Dari bapak saya. dari bapak saya dan saya sendiri langsung. Saya waktu Mbah di TNI itu pada saat dia menjabat sebagai asisten 3 personal kasat pada tanggal 22 Desember 1960 itu Mbah Kakung mendirikan KOWAT, Korps Wanita Angkatan Darat. Dan ini juga saya sudah verifikasi, saya lihat langsung ke Mabes TNI AD pada saat itu. Kebetulan saya waktu itu bicara dengan waktu itu Aspers Kasatnya namanya Pak Imam Utomo yang pernah jadi Gubernur Jawa Timur. Jadi saya ngobrolnya sama dia. Di situ juga ada fotonya kakek saya sebagai, karena setelah jadi asisten 3 personal kasat, terus dia naik jadi asisten personal Aspers Kasatnya. Jadi bukan asisten lagi. Jadi waktu itu seharusnya sih udah Mayor Jenderal TNI waktu itu. Gitu. Jadi di situ dijelaskan sama Pak Imam Utomo bahwa dulu Eyang itu Aspers Kasat, ini foto-fotonya, terus dia juga pendiri KOWAT. Bahkan waktu itu dipanggilin, saya lupa, tapi Jenderal TNI Bintang 1 perempuan yang juga menjelaskan, dan mereka semua mengetahui bahwa KOWAT itu adalah didirikan oleh Dr. Sumarno. Lucia Goldenhoff ya, perempuan. Lucia. Bukan, Pak. Dia waktu itu akabrinya angkatan 87, jadi udah ke sini. Tapi mereka semua tahu sejarahnya itu. Iya. Berarti itu jenderal kira-kira kelahiran tahun 64-65 gitu. Terus tadi saya tambahin sedikit dari apa yang Mas Tony jelasin, bahwa rumah pribadi yang di Kebon Sirih itu memang dibeli oleh PT Pembangunan Jaya, dan itu dilestarikan sampai saat ini sebagaimana adanya waktu ditinggali oleh kakek dan keluarga kita semua. Makanya kamar-kamar itu masih ada, tapi semua udah diperbaiki. Kalau Pembangunan Jaya itu adalah perusahaan yang didirikan kakek saya, yang membangun Jaya Ancol. Itu nanti dulu Ya. sampai situ. Mungkin nanti gitu. Nanti